Kita mulai ya. Apakah diagnosa pada pasien? Nah, berarti pertanyaan ini mencari diagnosa pada pasien di skenario di atas. Oke. Seorang wanita usia 50 tahun datang ke poliklinik dengan keluhan buang air kecil semakin sedikit. Saat ini pasien sudah tidak kencing lebih dari 12 jam. Diketahui pasien memiliki riwayat mioma uteri sejak 2 tahun yang lalu. Dari pemeriksaan fisik didapatkan tekanan darahnya 120 per 80, nadinya 80 kali per menit, laju pernafasannya 20 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius. Hasil pemeriksaan darah lengkap ditemukan leukositnya 6.500, hemoglobinnya 14,5, trombositnya 280, kreatininnya 4,5. Pada pemeriksaan fisik ditemukan edema pada kedua tungkai. Oke, ini kan ditanyanya diagnosis nih. Nah, ini sudah saya merahin kata kuncinya. Di sini keluhan utamanya adalah buang air kecil semakin sedikit. Dan ternyata lebih dari 12 jam yang lalu pasiennya udah tidak kencing nih 12 jam yang lalu. Kemudian di sini dari hasil pemeriksaan labnya ada hasil kreatininnya 4,5. Berarti udah meningkat banget ya dari nilai kreatinin normalnya. Kreatinin normalnya 0,6 sampai 1,1. Berarti udah meningkat lebih dari 4 kali lipat ya, 3 kali lipat lebih. Nah, kata kuncinya ada di sini, tidak kencing 12 jam dan kreatininnya 4,5. Berarti ini pasiennya mengalami gagal ginjal akut ya. Itu khasnya dari gagal ginjal akut ya. Kreatininnya meningkat secara akut, kemudian ada oliguuri atau anuri yang terjadi secara akut juga. Oke. Nah, dan di sini ada riwayat mioma uteri sejak 2 tahun yang lalu. Nah, kemungkinan si mioma uterinya ini dia akan menghambat aliran urin sehingga terjadi backflow, sehingga terjadi hidronefrosis yang akhirnya menurunkan laju filtrasi glomerulus yang akan menimbulkan gagal ginjal akut. Oke. Nah, di sini pilihannya ada gagal ginjal akut, kemudian ada salah satunya ada chronic kidney disease. Kenapa sih kita nggak pilih chronic kidney disease pada kasus ini? Lihat, ini kejadiannya baru dalam 1 hari ya, kurang lebih 12 jam yang lalu pada pasiennya. Kemudian walaupun di sini ditemukan edema pada kedua tungkai, ini nggak ada tanda-tanda dari gagal ginjal kronis, yaitu ada trias CKD harusnya kalau gagal ginjal kronis. Apa aja sih? Harus ada hipertensi, di sini tensinya normal. Harus ada anemia, di sini HB-nya normal. Yang ketiga harus ada edema pretibial. Jadi kemungkinan ini kasusnya mau ngecoh nih. Pemeriksaan fisik ditemukan edema pada kedua tungkainya. Kemungkinan edema pada kedua tungkainya karena penekanan mioma pada sistem limfatik ya, sehingga terjadi ekstravasasi cairan di tungkai kayak gitu. Nah, kita udah tahu nih diagnosisnya mau mengarahkan ke gagal ginjal akut. Cuman gagal ginjal akutnya yang mana sih? Oke, kita bahas aja langsung ya. Jadi teman-teman, yang namanya gagal ginjal akut itu definisinya adalah gangguan fungsi filtrasi dan ekskresi dari ginjal yang terjadi dalam hitungan hari atau minggu, berarti terjadi dalam waktu yang akut. Kenapa sih bisa terjadi gangguan fungsi filtrasi? Nah, gangguan fungsi filtrasinya ini terjadi karena patofisiologi intinya itu terjadi penurunan laju filtrasi glomerulus, sehingga produksi urinnya akan berkurang nih. Nah, laju filtrasi glomerulus itu dia berbanding terbalik dengan tingkat serum kreatinin. Jadi kalau serum kreatininnya semakin tinggi, laju filtrasi glomerulusnya akan semakin rendah. Oke, jadi tolak ukurnya 2 ya, kreatinin serum dan juga produksi urinnya. Kalau laju filtrasi glomerulusnya semakin turun, otomatis produksi urinnya juga akan semakin berkurang. Jadi apa sih kriteria diagnosis dari gagal ginjal akut dari definisinya itu? Yang pertama, kenaikan kreatinin serum lebih dari sama dengan 0,3 mg per desiliter dalam 48 jam. Atau gampangnya kenaikan kreatinin serum lebih dari 1,5 kali dari nilai dasar. Dan turunnya produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam selama lebih dari 6 jam. Nah, itu kita udah bisa mendiagnosis ke gagal ginjal akut. Cuman masalahnya di skenario di pertanyaan yang ini, dia ingin menanyakan gagal ginjal akutnya masuk tipe yang mana. Nah, ada beberapa kriteria yang membagi tipe-tipe gagal ginjal akutnya ini. Ada yang membaginya berdasarkan staging,
Ada yang membaginya berdasarkan rival kriteria juga. Nah, sebenarnya ini nggak jauh beda sih antara staging dan rival kriteria. Nah, berdasarkan staging, si gagal ginjal akut itu ada yang pertama gagal ginjal akut stage 1. Stage 1 itu gampang. Kita lihat dari serum kreatininnya dan urin outputnya. Serum kreatininnya kalau yang stage 1 itu meningkatnya sekitar 1,5 kali dari nilai baseline, nilai normal, atau produksi urinnya dia sudah mulai berkurang selama 6 jam. Oke, nah yang stage 1 ini sejalan dengan kriteria rival yang pertama. Rival itu singkatan dari risk, injury, failure, loss, dan end stage kidney disease. Nah, yang stage 1 ini sama dengan kriteria rival yang pertama, yaitu acute kidney risk. Jadi dia peningkatan serum kreatininnya hanya sekitar 1,5 kali dari batas normal, nilai baseline normal. Kemudian ada yang stage 2. Nah, yang stage 2 ini peningkatan serum kreatininnya udah mulai meningkat lagi tuh, yaitu sekitar 2 sampai 3 kali dari nilai baseline, 2 sampai 3 kali dari nilai baseline. Kemudian dia udah mulai oligourinya, produksi urinnya udah mulai berkurang dalam jangka waktu 12 jam. Nah, ini sejalan dengan kriteria rival yang kedua, yaitu injury. Serum kreatininnya meningkat lebih dari 2 kali lipat dari nilai baseline normal. Oke, nah ada juga stage yang ketiga, gagal ginjal akut stage yang ketiga. Stage yang ketiga ini kalau peningkatannya lebih dari 3 kali lipat serum kreatininnya, atau gampangnya serum kreatininnya lebih dari 4,0 mg per desiliter. Dan pasiennya mengeluhkan anuri biasanya dalam 12 jam terakhir. Nah, ini sejalan dengan kriteria rival yang ketiga, yaitu failure. Sama aja kriterianya sama yang stage 3. Tambahannya kalau rival, ini ada loss dan end stage kidney disease. Kalau yang loss berarti si kreatinin serumnya itu tetap meningkat dalam waktu 4 minggu. Jadi nggak turun-turun tuh kreatinin serumnya dalam 4 minggu. Kalau end stage ya sudah jelas masuk ke CKD ya. Kalau kelainan fungsi ginjalnya berlangsung lebih dari 3 bulan. Oke, kita balik lagi ke skenario nih. Ini gampang banget ya, kalau misalkan di soal UKM PPD nggak usah pikir terlalu panjang. Kalau udah ada keluhan pasien sulit kencing, terus ada di hasil pemeriksaan laboratoriumnya ada kreatinin serum, wah itu kita harus udah curiga ke arah gagal ginjal akut. Tinggal kita cocokkan dengan kriteria rivalnya, diagnosisnya ke arah mana, gitu kan gampangnya ya. Nah, ini dia tidak kencing lebih dari 12 jam. Berarti pasiennya ada anuri ya selama 12 jam. Kemudian kreatinin serumnya lebih dari 4,0 mg per desiliter. Tadi kalau kriteria yang itu masuknya ke yang mana? Masuknya ke acute kidney failure yang ini. Berarti yang ini diagnosisnya adalah yang acute kidney failure. Oke. Kita bahas lagi. Nih, ini tadi kriteria rival kita udah bahas ya. Kita bahas lagi. Nah, kalau misalkan di UKM PPD itu, selain nanti ditanyakannya adalah gagal ginjal akut berdasarkan diagnosis dari kriteria rival, selain soal yang ini, itu biasanya juga di UKM PPD ditanyakan si gagal ginjal akutnya ini etiologinya dari mana. Prerenal kah, renal, atau postrenal. Nah, intinya si etiologi dari gagal ginjal akut ini sebenarnya yang menyebabkan itu tadi, kembali lagi ke definisinya, yang menyebabkan penurunan laju filtrasi glomerulus. Sehingga efeknya apa? Efeknya kreatinin serumnya akan meningkat, dan yang kedua produksi urinnya akan berkurang dalam jangka waktu yang akut ya. Oke, nah jadi ada penyebab prerenal, renal, dan postrenal. Nah, kalau dari prerenal, apa sih yang menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya akan berkurang? Ya jelas, kalau misalkan aliran darah ke ginjalnya berkurang, sebelum dia masuk ke ginjal itu berkurang, itu bisa menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya menurun, terutama diantaranya ada hipovolemia. Jadi pada kondisi-kondisi perdarahan berat, kemudian diare dan muntah-muntah yang hebat, itu bisa menyebabkan hipovolemia, sehingga aliran darah ke ginjal menurun tuh. Nah, alhasil laju filtrasi glomerulusnya juga akan menurun, sehingga timbul gagal ginjal akut. Kemudian ada decrease cardiac output juga, decrease
decrease cardiac output, kemudian juga congestive heart failure yang menyebabkan volume darah ke ginjalnya berkurang. Atau bisa juga karena autoregulasi ginjal yang terganggu karena obat-obatan, yaitu NSAID, S-inhibitor, atau siklosporin. Kemudian yang kedua ada karena disebabkan oleh gangguan di renal, intrinsik, berarti penurunan laju filtrasi glomerulusnya memang murni karena kerusakan di ginjal. Bisa kerusakan glomerulus, bisa kerusakan tubulus, ataupun bisa kerusakan pada vaskulatur ginjalnya. Kalau pada kerusakan glomerulus, contohnya yang sering menyebabkan gagal ginjal akut yaitu glomerulonefritis akut, GNA, atau kerusakan tubulus, akut tubular nekrosis, juga merupakan gagal ginjal akut, atau kelainan vaskular seperti vaskulitis, dan krisis hipertensi, malignan hipertensi ini. Kalau misalkan pasien-pasien hipertensi, tekanan darahnya sudah sampai krisis hipertensi lebih dari 180 sistoliknya, itu bisa menyebabkan aliran darah ke ginjalnya juga menurun, sehingga akhirnya laju filtrasi glomerulusnya juga akan menjadi turun. Nah, yang terakhir ada postrenal, penyebabnya postrenal. Nah, kalau kelainannya postrenal berarti kelainannya setelah ginjal, di mana dia akan menyebabkan obstruksi dari aliran urin. Kalau terjadi obstruksi aliran urin, kemudian terjadi black flow urin ke arah ginjal, itu akan menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya menurun, sehingga timbul gagal ginjal akut. Nah, apa sih postrenal? Contohnya, misalkan obstruksi di buli-buli, karena misalkan ada massa intraabdomen, atau karena adanya batu ginjal, batu saluran kemih, itu juga bisa menyebabkan gagal ginjal akut yang postrenal. Sip. Oke, udah bisa ya. Jadi nanti ada pertanyaan nih, ini gagal ginjal akutnya dikarenakan karena etiologi dari prerenal, renal, atau postrenal. Gampangnya, lihat aja dari riwayat penyakit pasiennya. Dia ada kelainan yang mengurangi aliran darah ke ginjal kah, seperti hipovolemia, atau ternyata memang ada kerusakan di ginjal kah, atau karena memang kerusakan di organ-organ setelah ginjal yang menghambat aliran ekskresi urinnya, sehingga terjadi backflow yang akhirnya LFG-nya juga akan menurun. Kayak gitu ya. Oke, nah ini yang tadi kenapa sih kelainan tubular bisa menyebabkan laju filtrasi glomerulusnya juga menurun. Misalkan ada kerusakan di tubulus nih gara-gara akut tubular nekrosis. Nah, dia akan merangsang suatu sistem inflamasi sehingga menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah di glomerulus. Alhasil LFG-nya menurun, intinya kayak gitu. Itu bahas singkat aja ya. Oke. Nah, gimana sih selain dari keterangan skenario-nya, selain dari riwayat penyakitnya, apa sih yang dapat membedakan kita menduga bahwa gagal ginjal akutnya ini disebabkan prerenal, renal, atau postrenal? Gampangnya, biasanya kalau di skenario UKM-PPD, kalau dia penyebabnya adalah gagal ginjal akut yang renal, yang disebabkan terutama karena akut tubular nekrosis nih, di skenario-nya bakalan dikasih keterangan adanya sedimen granular coklat seperti lumpur atau muddy brown. Nah, kalau ada keterangan kayak gini, udah deh langsung pilih jawaban yang akut tubular nekrosis kayak gitu. Nih, kalau misalkan ada sedimen coklat kayak lumpur kayak gini, muddy brown cast, itu kita langsung diagnosisnya ke akut tubular nekrosis. Oke. Oke, sekarang apa cara ngebedain dari gagal ginjal akut dan gagal ginjal kronis? Cara ngebedainnya ya tadi, kalau gagal ginjal kronis harus ada trias CKD-nya ya. Ada anemia, hipertensi, dan edema pretibial. Kemudian dari pemeriksaan penunjangnya, kalau dari gagal ginjal akut, biasanya pemeriksaan OSG renalnya masih normal, ukuran ginjalnya normal. Beda dengan CKD, ukuran ginjalnya pasti mengecil, terlihat mengecil pada pemeriksaan OSG. Kayak gitu ya. Nah, terus untuk tata laksananya apa sih? Nah, untuk tata laksananya biasanya yang sering keluar di soal-soal UKM PPD adalah kapan kita harus segera melakukan hemodialisis pada pasien-pasien gagal ginjal akut. Nah, ini ada tips dari Sinaps untuk menghafalkan indikasi dari hemodialisis sito pada pasien gagal ginjal akut, yaitu ada A, I, U, E, O. A-nya bila pasiennya terdapat asidosis berat. I-nya bila pasiennya terjadi intoksikasi, terutama metanol, litium, salisilat. Kemudian U-nya bila kadar ureumnya lebih dari 200 mg per desiliter. E-nya bila ada gangguan elektrolit seperti hiperkalemia, hiperkalsemia, hipernatremia, hiponatremia. Kemudian O-nya bila terjadi overload cairan yang ditandai dengan salah satunya edema paru. Nah, kalau misalkan pasien dengan gagal ginjal akut, tadi gagal ginjal akut kan berarti ada oliguuri,
minimal dalam 6 jam, kemudian peningkatan serum kreatinin. Terus ternyata di skenarionya ada AIUEO ini nih. Oh ya udah, berarti kalau ditanya tata laksana, pilihlah yang hemodialisis itu. Kayak gitu ya. Oke, jadi ini jawaban yang nomor 1 ditanyakan diagnosisnya dengan tadi kreatinin serumnya meningkat sebesar 4,5, kemudian udah anuri dalam 12 jam, ya udah berarti kita langsung masuk ke kriteria rival yang ketiga, yaitu acute kidney failure. Oke, jawaban yang pertama adalah acute kidney failure. Acute tubular necrosis kan nggak mungkin ya, di sini di skenario-nya nggak dijelaskan. Biasanya ada keterangan sedimen granular berwarna coklat seperti lumpur kalau acute tubular necrosis. Oke. Nomor 2, apakah diagnosis yang tepat pada pasien? Oke, kita langsung baca skenarionya, berarti dia mencari diagnosis. Nah, ini kalau dilihat dari pilihannya, ini hampir sama ya soalnya dengan soal yang pertama tentang gagal ginjal akut juga. Tapi pasti dia menanyakan dari pilihannya, dia menanyakan etiologinya karena apa. Oke. Kita lanjut ke pembahasan skenarionya. Kita baca skenarionya. Seorang laki-laki berusia 45 tahun datang ke UGD dengan keluhan tidak bisa kencing sejak 6 jam yang lalu. Keluhan disertai nyeri pada perut bawah. Diketahui pasien sudah menjalani operasi prostat akibat BPH setahun yang lalu. Pasien juga memiliki riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Pasien bekerja sebagai sopir truk, seringkali konsumsi minuman jenis jamu herbal untuk pegal linu hingga sekarang. Pasien juga memiliki riwayat tulang mulai membungkuk atau kifosis. Pada pemeriksaan fisik didapatkan sakit sedang, GCS-nya 15, pemeriksaan kepala leher dalam batas normal, jantung paru dalam batas normal. Pada pemeriksaan tanda vital, tekanan darahnya 150/90, nadinya 80, respirasinya 20 kali per menit, suhunya 36. Pada pemeriksaan lab, ditemukan Hb-nya 13,5, hematokritnya 43%, ureumnya 60, dan kreatininnya 2,4. USG ginjal ditemukan hidronefrosis. Oke, nah kata kuncinya di soal ini adalah sama, dia mendadak oliguuri, anuri dalam 6 jam, kemudian langsung deh ke pemeriksaan labnya, kreatinin serumnya meningkat sebesar 3 kali lipat ya, sampai 2,4. Berarti kemungkinan ini acute kidney injury, pasiennya mengalami acute kidney injury. Tinggal kita pilih nih dari pilihannya, dia et causanya karena hipertensi lamakah, karena batu kalsium, atau karena tumor. Nah, kita bisa lihat di sini. Dia ada riwayat BPH, tapi udah dioperasi 1 tahun yang lalu. Berarti acute kidney injury-nya post renal, tapi bukan karena BPH, karena BPH-nya sudah dioperasi. Di sini ada kata kuncinya nih teman-teman. Pasien mempunyai riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Berarti kemungkinan pasiennya ada urolitiasis ya, ada batu saluran kemih di ureter nih. Riwayat nyeri kolik menjalar hingga selangkangan. Kemudian pasien juga memiliki riwayat tulang mulai membungkuk atau kifosis. Nah, berarti di sini si tulangnya, reabsorpsi kalsium di tulangnya mulai terjadi meningkat sehingga mengalami membungkuk dan kifosis. Nah, berarti kalau kayak gini, diagnosisnya bisa langsung kita tebak ya di skenario-nya. Di jawabannya berarti acute kidney injury post renal, karena dia post renal kan karena batu ginjal et causa batu kalsium. Nah, kita langsung bahas aja ya. Oke, seperti yang kita tahu tadi acute kidney injury itu definisinya kenaikan kreatinin serum ya minimal lebih dari 1,5 kali dari nilai normal dan adanya turunnya produksi urin kurang dari 0,5 cc per kilogram berat badan per jam. Kita masuk ke kriteria rivalnya nih. Kriteria rivalnya tadi kan anurinya dalam waktu 6 jam. Kemudian kreatininnya naik sekitar 3 kali lipat. Kalau kayak gitu berarti kita masuk ke kriteria yang injury ya, serum kreatininnya naik 2 kali lipat dan anurinya dalam waktu 6 jam. Itu kita masuk ke yang injury. Nah, setelah itu kita cari tahu tuh penyebabnya apa. Tadi kan di keterangan di sini karena dia ada nyeri kolik yang menjalar, kemungkinan ada ureterolitiasis sehingga menghambat aliran urin yang akan menyebabkan hidronefrosis tadi dari hasil USG-nya. Sehingga laju filtrasi glomerulusnya menurun dan timbullah gagal ginjal akut. Jadi ini diagnosisnya adalah aki postrenal et causa batu kalsium. Itu udah jelas banget ya di skenario-nya. Ke soal nomor 9. Soal nomor 9, ini saya ngacak ya.
Coba oleh Dewi Lydia. Boleh tolong dibacakan? Oke. Soal nomor 9. Wanita 70 tahun datang ke UGD RSUD dengan keluhan muntah-muntah sudah 3 hari. Keluhan disertai diare lebih dari 5 kali dan BAK berkurang menjadi sedikit sejak kemarin. Tidak nyeri dan tidak panas saat BAK. Kesadaran kompos mentis, tinggi badan 155,6 cm, berat badan 53 kg, tekanan darah 120 per 60, denyut nadi 124 kali per menit, reguler isi kurang, respiratori 34 kali per menit dalam, dan suhu 36 derajat Celcius. Pupil isokor, refleks cahaya positif, kaku kuduk negatif, rongki paru negatif, bunyi jantung normal, peristaltik meningkat, turgor berkurang. HB-nya 14,2, leukosit 11.000, hematokrit 52, trombosit 364.000, ureum 62, kreatinin 1,4. Diagnosa pada kasus ini adalah. Oke, kita coba polling ya. Wanita 70 tahun datang ke UGD RSUD dengan keluhan muntah-muntah sudah 3 hari. Keluhan disertai diare lebih dari 5 kali. BAK berkurang menjadi sedikit sejak kemarin. Tidak nyeri dan tidak panas saat BAK. Kesadarannya masih kompos mentis ya. Kesadarannya ingat masih kompos mentis. Tinggi badannya 156, berat badannya 53. Tekanan darah 120, berarti tensinya masih normal. Nadinya 124. Oke. Dari hasil pemeriksaan labnya, HB-nya masih normal, nggak ada anemia, leukositnya masih normal, hematokritnya sedikit meningkat, trombositnya normal. Di sini ureumnya sedikit meningkat, kreatininnya meningkat ya 1,4. Oke, ini dalam waktu 3 hari ya. Oke, dalam waktu 3 hari dengan kesadaran yang pasiennya masih kompos mentis nih teman-teman, jangan kekecoh ya. Oke. Sip. Oke, udah banyak yang menjawab benar ya. Jawabannya adalah acute kidney injury. Oke. Kenapa kita pilih acute kidney injury? Oke. Nah, kita lihat di sini dia BAK-nya berkurang sedikit sejak kemarin, berarti udah 24 jam yang lalu dia masih oliguuri loh teman-teman. 24 jam yang lalu dia masih oliguuri. Kemudian kita lihat di sini kreatininnya 1,4, berarti kreatininnya udah mulai meningkat ya. Kreatininnya udah mulai meningkat, BAK-nya udah mulai berkurang nih sejak 24 jam yang lalu. Kreatininnya meningkat sekitar 2 kali lipat ya sebenarnya. Sebenarnya satu kali lipat lebih dari nilai dasar normalnya 1,4. Nah, diagnosisnya apa? Berarti gagal ginjal akut ya, benar. Gagal ginjal akut, tapi yang mana nih? Dengan kondisi oliguurinya udah 24 jam. Jadi 24 jam masih oliguuri dengan kreatininnya sekitar 1,4, peningkatan yang nggak terlalu tinggi ya. Nanti kita bisa pilih jawabannya benar ya, acute kidney injury. Nah, kayak gitu aja kalau misalkan teman-teman bingung dengan peningkatan kreatininnya. Dicocokkan lagi dengan oliguurinya. Kalau yang namanya yang risk, itu masih resiko untuk terjadi acute kidney injury, itu biasanya oliguurinya masih kurang dari 6 jam. Setelah 6 jam ke sana, produksi urinnya kembali normal, tapi serum kreatininnya meningkat sekitar 1,5. Nah, tapi kalau misalkan dia udah masuk ke kidney injury, dia dalam 24 jam atau 12 jam lebih, dia masih ada oliguuri, dan kreatinin serumnya meningkat 2-3 kali lipat. Kayak gitu. Jadi jawabannya benar, acute kidney injury. Kenapa nggak acute renal failure? Tadi syaratnya kalau acute renal failure, si kreatinin serumnya harus lebih dari 4 mg per desiliter. Ini kan baru 1,4. Terus kalau acute renal failure, dia ada riwayat anuria dalam 12 jam pertama. Nah, ini nggak ada kan keterangan dia anuria dalam 12 jam pertama. Kenapa ini enggak encephalopathy uremicum? Tadi kan ada yang menjawab encephalopathy uremicum. Walaupun kadar ureumnya tinggi, nah berarti kan kalau pada gagal ginjal akut, ureumnya juga nggak ikut terekskresikan kan, ureumnya bisa tetap meningkat nih teman-teman pada gagal ginjal akut. Tapi kalau misalkan kesadarannya masih kompos mentis, kita hindari pilihan yang encephalopathy uremicum ya. Terus ini bisa nggak sih penyakit ginjal kronis? Nggak ya, trias CKD-nya tadi nggak ada. Tekanan darahnya normal, HB-nya juga nggak anemia, normal. Nggak ada tanda-tanda edema peritoneal juga. Oke. ISG jauh banget ya, diagnosis ke ISG jauh banget. Oke. Ini tadi
rival kriteria yang tadi ada risk, injury, failure. Gampangnya kita lihat serum kreatinin dan urin outputnya. Kalau yang risk urin outputnya itu dia cuma berkurang dalam 6 jam doang oligourinya. Berapapun peningkatan serum kreatininnya. Kalau yang failure, dia peningkatan serum kreatininnya udah khas banget nih, lebih dari 4 mg per desiliter, kita udah langsung diagnosis ke arah acute kidney failure. Kalau oligourinya sekitar 24 jam atau 12 jam, kita diagnosisnya ke acute kidney injury dengan memperhatikan serum kreatininnya. Kalau masih kurang dari 4, peningkatannya sekitar 2 kali lipat dari batas bawah, sekitar 2 kali lipat dari batas bawah, kita masih diagnosis ke arah acute kidney injury. Jadi jangan kekecoh ya, jangan bingung juga. Tinggal lihat dari produksi urin sama kreatininnya. Oke, tinggal ingat aja yang risk sama yang failure. Yang injury nanti bisa kita mengikuti kalau teman-teman terlalu banyak yang harus dihafalin. Oke. Nih, acute kidney injury ya. Kira-kira kalau ini nih, dia keluhan muntah-muntah sejak 3 hari. Kalau misalkan ditanya, diagnosa pada kasusnya, ini etiologinya prerenal, renal, atau postrenal nih kira-kira teman-teman. Kalau pasiennya riwayat muntah sudah 3 hari, terus diare lebih dari 5 kali. Kira-kira ini etiologinya apa nih? Prerenal, renal, atau postrenal? Oke, benar ya, jawabannya adalah prerenal. Karena dia akan menyebabkan hipovolemia. Hipovolemia tadi, karena cairan yang terlalu banyak keluar nih pada pasien ini, dia muntah-muntah, terus diare, cairannya banyak keluar, volume plasma di dalam darah akan berkurang. Kalau volume plasma di dalam darah berkurang, otomatis aliran darah ke ginjal berkurang, sehingga laju filtrasi glomerulusnya juga jelas akan berkurang. Barulah di situ timbul gagal ginjal akut ya. Oke, benar ya. Jadi jawabannya kalau ditanya, ini karena prerenal, karena disebabkan tadi hipovolemia ya.